Berarti sesungguhnya lah tidak boleh orang mentalak apabila tidak memiliki ilmunya. Ini semua diizinkan Allah karena ada rahmat di dalamnya. Semua ada rahmat. Kalau talak sudah kegambar ya. Kalau hulu, istri menganggap nggak mampu meneruskan rumah tangga bersama suami, maka dilakukanlah negosiasi. Kata istri, bisakah kita mengakhiri rumah tangga? Apa saya nggak sanggup sudah menjadi istri kamu? Saya minta harga. Kata suami, kamu gak akan bisa bayar. Berilah angka yang bisa saya bayar. Oke lah, saya lihat kamu gak punya tabungan boros selama kamu jadi istri saya. Dan sekedar mas kawin kembalikan. Maka selesai itu pernikahan. Nah, itu khulu ya, karena inisiatornya si istri. Tapi boleh jadi suami itu menganggap saya nggak terimalah 10 miliar. Hati-hati, ada teguran dari Allah. Karena nanti akan kita ketemukan di ayat keduanya. Ini yang saya menjadi titik poin dari at-tolak. Kita bicara soal apapun tentang mengakhiri pernikahan, tapi dengan visi ihsan, yaitu bima'ruf, yang disebut dengan ma'ruf itu. 10 miliar ternyata maksudnya menganiaya. Modus. Hati-hati itu ya. Modus. Yang ketiga yang disebut fasa itu, istrinya maupun suaminya itu menganggap tidak ada hal yang mengharuskan mereka mengakhiri pernikahan. Damai-damai aja. Tapi negara melihat ada something wrong, problem yang tingkat maslahat tujuan pernikahan tidak tercapai, baik delik aduan ataupun delik temuan. Negara itu, nah di sini kemudian kita menjadi paham bahwa yang membedakan negara itu Islam atau tidak adalah negara Islam itu sampai meneliti situasi rumah tangga itu. Tapi karena kita ini kurang beruntung, tidak tinggal di negara yang berasaskan Islam, sehingga cara kita berumah tangga kemampuan pribadi. Itu akhirnya. Nah, negara boleh meneliti, kata negara ini madorot kalian berumah tangga. Enggak kok happy aja. Madorot enggak akan masuk surga kalian. Itu negara Islam tuh. Makanya terserah mau pengen negara Islam enggak. Saya bingung mau pindah kemana ya. Maka kata qadhi, cerai. Boleh jadi keduanya nggak bisa, tapi negara adalah otoriti yang memaksa, kekuasaan yang memaksa. Maka terjadilah apa yang terjadi apa? Bukan, nikahnya dibatalkan. Pembatalan nikah. Pembatalan nikah. Kalau di sini tadi mengakhiri pernikahan, kenapa mengakhiri? Karena pelaku, baik suami maupun istri. Kalau ini memaksa, maka dibatalkan izin pernikahannya. Sebutnya belum nikah, kan sudah nikah. SIM-nya dicabut bisa mengendarai mobil nggak? Sudah berjalan pernikahan. Oh, SIM-nya dicabut kok.
ijazahnya dicabut. Negara itu kan administrasi. Ya. Maka dibatalkan karena fasah ditemukannya kerusakan dalam rumah tangga. Kalau dibatalkan berarti lawannya isbat. Nah, kalau nggak diutak-atik namanya isbal. Notel. Nah, kerusakan. Nah, kerusakan ini terutama menyangkut peluang keduanya masuk surga. Nah, dari sini kita bisa melihat mau tolak, mau hulu, mau fasakh itu semua ada duduk hukumnya dan sifatnya pilihan. Berarti sesungguhnya lah tidak boleh orang mentalak apabila tidak memiliki ilmunya. Kalau pasak tadi itu, kalau suami ini talak dulu kan inisiatornya nih. Kalau ini inisiatornya hakim tadi. Hakim dan sifatnya wajib, nggak bisa ada di sunnah, tidak bisa ada di mubah, tidak ada bisa di makruh. Atas dasar Aduan dari kedua belah pihak saja. Aduan dari suami atau aduan dari istri? Ada dua. Delik aduan, delik temuan, aduan yang bisa tetangga. Pantauan. Kan delik aduan itu kan ditindaklanjuti penyidikan, penyelidikan, gelar perkara, penelitian, kalau perlu dibuat pansus segala. Nah, nah ya, kalau kita melihat derajat hukum haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, kita fokus ke tolak ya, bukan ke mengakhiri pernikahan secara umumnya, karena kan bisa hulu. Ini tolak. Tolak itu ada di ujung lidah, bukan dalam hati. Ikrar. Dan ada dalnya nih, di telinga istrinya. Nyampe. Maka jangan budek istrinya. Jangan melalui ini WA. Nah, nanti karena sekarang ada tradisi tulis, maka tulis sama dengan ujung lidah. Maka jangan buta aksara istrinya. Ingat, talak ada di ujung lidah. Ya, talak ada di ujung lidah. Begitu keluar, maka sah. Walaupun mungkin haram hukumnya, tapi tetap sah. Walaupun haram hukumnya. Oleh karena itu maka, nah ini maksudnya nih, bagi yang terlambat mencatat di foto. Jatuhnya sumel aja. Kita nggak boleh mentalak kalau belum punya ilmunya. Oleh karena itu, karena di ujung lisan walaupun mungkin haram, itu sifatnya sah, maka tolak ada dua. Nah ini udah ditolak nih, spidolnya ini. Tolak ada dua. Tolak syar'i dan ghairu syar'i, atau tolak sunni dan tolak al-bidah.
Berarti tolak syar'i adalah talak yang sesuai dengan ketentuan. Tapi sekali lagi walaupun tidak sesuai ketentuan, tolak tetap sah. Itu yang jadi masalah. Dan ini harap. Sedangkan tolak bid'ah adalah tolak yang tidak sesuai ketentuan Allah.